Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Riza Salsabila Galuh Carolina, NIM 126311211023. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Pembahasan Hasil Penelitian, Laporan Penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah. Yang pertama yaitu pembahasan hasil penelitian. Menurut Profesor Dr. Burhan Bunin, bagian pembahasan dalam penelitian merupakan bagian yang amat sangat penting dan menjadi identitas level penelitian tertentu. Pembahasan hasil penelitian dimaksudkan agar peneliti mengkonstruksi sebuah pengetahuan melalui cara-cara berpikir deduktif-induktif dan induktif-deduktif. Cara seperti ini lebih tepat disebut melakukan analisis dialektika dengan dasar metode penjelasan reflective thinking. Pada tahap ini seringkali disebut daerah otonomi peneliti, di mana peneliti harus berspekulasi secara ilmiah, menjelaskan asumsi-asumsi dasarnya, bahkan ada yang menyebutkan bagian ini sebagai petualangan ilmiah bagi sang peneliti. Pada tahap ini merupakan bagian yang sangat menarik bagi sang peneliti karena peneliti akan diberikan kesempatan untuk mengemukakan gagasan-gagasannya, pikiran-pikirannya yang menurutnya benar dan berdasarkan apa yang ia yakini, yang ia alami selama penelitian, dan berdasarkan apa yang ia pelajari dari teori sebelumnya. Selanjutnya yaitu menurut Dr. Denny Darmawan, dalam melakukan pembahasan penelitian, hendaknya peneliti ingat kembali pada fokus dan atau rumusan serta pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Kadangkala pada saat menguraikan hasil penelitian, peneliti ada yang merasa bingung apakah hasil itu sama dengan pembahasan. Selanjutnya yaitu materi-materi penting dalam pembahasan dan diskusi hasil penelitian, yaitu yang pertama, temuan hasil penelitian, yang kedua, teori yang digunakan dalam penelitian, yang ketiga, hasil penelitian orang lain, yang keempat, gagasan-gagasan orang lain yang diketahui, yang kelima, pendapat-pendapat pribadi peneliti, dan yang terakhir, bahan-bahan sekunder lainnya. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan bagian pembahasan tidak dapat berjalan baik. Di antaranya yaitu peneliti tidak benar-benar paham bahwa pembahasan adalah bagian penting dari suatu penelitian. Yang kedua, peneliti enggan membuat kesimpulan-kesimpulan yang berani dan spektakuler. Yang ketiga, peneliti tidak terbiasa membuat sebuah tulisan yang dapat mengkonstruksi sebuah pengetahuan baru atau bahkan mengkritik pengetahuan yang sudah ada. Yang keempat, peneliti kurang memiliki materi yang diperlukan dalam pembahasan. Selanjutnya, poin B yaitu laporan penelitian. Menurut Profesor Dr. Burhan Bunin, laporan penelitian adalah suatu proses panjang atau pendek dari suatu penelitian atau tahapan penelitian tertentu yang merupakan deskripsi sementara ataupun terakhir yang disusun secara sistematis, objektif, ilmiah, dan dilaksanakan tepat pada waktunya. Laporan penelitian merupakan langkah paling akhir dari penelitian kuantitatif. Sedangkan menurut Nanang Martono pada bukunya, laporan penelitian merupakan dokumen tertulis atau presentasi secara lisan yang didasarkan pada dokumen tertulis yang mengkomunikasikan metode serta temuan penelitian kepada orang lain. Penulisan laporan penelitian merupakan tugas penutup dalam proses penelitian. Selama penulisan laporan, setiap data yang berhasil dikumpulkan digabungkan bersama-sama. Laporan penelitian merupakan tahap yang harus dilakukan karena hasil penelitian harus direproduksi dalam bentuk tertulis. Selanjutnya yaitu tahap-tahap menulis laporan penelitian. Tahap yang pertama yaitu pre-writing, yaitu tahap persiapan untuk menulis dengan mengurutkan catatan pada literatur, membuat ide, dan lain-lain.
Tahap yang kedua yaitu composing, yaitu menuliskan gagasan-gagasan dalam pada kertas sebagai draft pertama. Tahap yang ketiga yaitu rewriting, tahap mengevaluasi dan menyempurnakan laporan dengan memperbaikinya. Kemudian, kepada siapa laporan penelitian disampaikan? Menurut Carol H. Weiss, ada beberapa kemungkinan calon pemakai laporan penelitian, seperti diantaranya yaitu yang pertama, organisasi pemberi dana atau pemerintah maupun swasta. Yang kedua yaitu lembaga nasional, baik pemerintah maupun yang swasta. Yang ketiga yaitu lembaga lokal. Yang keempat, direktur proyek khusus. Yang kelima yaitu staf pelaksana. Yang keenam yaitu pelanggan atau klien suatu program. Yang ketujuh yaitu para ahli dalam suatu disiplin ilmu atau profesi. Yang kedelapan yaitu konsultan. Yang kesembilan yaitu politikus. Yang kesepuluh yaitu LSM atau LPSM. Dan yang terakhir yaitu pendidik. Bagian-bagian dalam laporan penelitian yaitu disusun antara lain: yang pertama, halaman judul, kemudian pengesahan, dilanjutkan kata pengantar, kemudian daftar isi, kemudian daftar tabel, kemudian daftar gambar, kemudian ringkasan, kemudian sumari, kemudian bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 tinjauan pustaka, kemudian bab 3 metode penelitian, kemudian bab 4 hasil penelitian, kemudian bab 5 penutup, kemudian daftar pustaka, dan yang terakhir yaitu lampiran. Untuk poin yang C yaitu penulisan karya ilmiah. Menurut Victorianus Aris Siswanto, karya tulis ilmiah merupakan laporan lengkap suatu penelitian, dibuat setelah seluruh kegiatan penelitian telah selesai dilaksanakan. Karya tulis ilmiah ditulis dengan maksud peneliti dapat mengkomunikasikan hasil pemikiran dan kegiatan penelitian secara sistematis. Karya tulis ilmiah disebut supaya orang lain dapat mengikuti, memahami, dan memberikan kritik terhadap penelitian yang dilakukan. Karya tulis ilmiah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hasil penelitian, misalnya skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian yang kedua yaitu bukan hasil penelitian, misalnya yaitu artikel, jurnal, dan makalah. Selanjutnya yaitu syarat menulis karya ilmiah adalah yang pertama, karya ilmiah harus objektif. Peneliti menuliskan pendapatnya sesuai dengan hasil penelitian, bukan pendapat pribadi. Kemudian, karya ilmiah harus sistematis. Di dalam membuat karya tulis ilmiah harus mengikuti urutan penulisan secara umum. Kemudian, 4 kriteria karya tulis ilmiah yaitu yang pertama, komunikatif, yang kedua yaitu mengalir, yang ketiga kekasannya, yang keempat yaitu tubuh karangan. Ciri-ciri karya tulis ilmiah yang baik adalah yang pertama, aktual. Karya tulis harus mengangkat materi yang masih hangat dibicarakan sehingga pembaca tertarik untuk membacanya. Yang kedua yaitu faktual. Informasi yang ditampilkan harus berdasarkan fakta yang ada. Yang ketiga yaitu menarik. Karya tulis harus menarik sehingga membangkitkan minat pembaca untuk mengetahui lebih banyak dan mendalam. Yang terakhir yaitu efektif dan efisien. Karya tulis harus lebih banyak diingat dan memerlukan waktu lebih singkat. Terdapat juga kelemahan dalam membuat laporan ilmiah. Kelemahan yang pertama yaitu rumusan masalah laporan ilmiah dikemukakan terlalu luas. Yang kedua, ada kecenderungan penulis menggunakan sumber-sumber data sekunder, mengingat waktu, biaya, dan lain-lain.
Yang ketiga, penulis sering terpancing pada sumber informasi yang tidak akurat dan kecenderungan untuk puas dengan data tersebut. Yang keempat, yaitu penulis menggunakan analisis yang tidak logis akibat dari oversimplifikasi, overgeneralisasi, kemudian gagal menerjemahkan kata-kata, ungkapan, lambang yang sesuai dengan makna yang sebenarnya. Kemudian gagal membuat perbedaan antara fakta yang bermakna dengan fakta yang tidak relevan atau tidak penting. Pengungkapan kecenderungan atau pendapat pribadi, orientasi yang berlebihan terhadap masa lampau dan berasumsi pada sebuah perubahan adalah kemajuan. Gaya penulisan laporan yang tidak bagus, tumpu, polos, terlalu persuasif dan sembrono. Kemudian yang terakhir, penggunaan tata aturan penulisan yang salah atau tidak konsisten, seperti bagaimana penulis memutuskan kata, menulis bahasa asing, membuat kutipan, membuat alinea baru, dan membuat daftar pustaka. Hal-hal penting dalam membuat laporan. Aspek manusia dalam pembuatan laporan. Seorang peneliti masyarakat mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data dan fakta yang benar, tepat, dan teliti. Oleh karena itu, pada kasus penelitian semacam ini, seorang peneliti harus sangat membutuhkan bantuan dari kata kualitatif yang diperoleh seseorang peneliti dari wawancara intensif maupun observasi partisipasi. Di pihak lain, peneliti sebagai manusia yang tidak terlepas dari yang disebut keterbatasan pribadi peneliti, yaitu pengetahuan, pengalaman, dedikasi, persepsi, interaksi, dan interpretasi. Kemudian yaitu masalah-masalah peneliti masyarakat yang sering dialami tersebut berkisar pada aspek konkret sebagai berikut. Yang pertama, sikap, pengetahuan serta persepsi peneliti terhadap apa yang menjadi sasaran penelitian. Kemudian sikap serta pandangan para informan. Kemudian masalah kesulitan atau keuntungan peneliti tunggal maupun tim. Kemudian masalah pengembangan raport yang wajar dalam wawancara serta kemampuan peneliti yang dalam mengenal diri sendiri yang berhubungan dengan butir A, B, dan C. Kemudian, masalah waktu dalam penelitian. Kemudian, sikap para pegawai pemerintah pusat maupun daerah terhadap peneliti dan proyek penelitiannya. Yang terakhir, persoalan-persoalan penyesuaian pandangan antara pandangan informed, respon, dan warga masyarakat dengan pandangan etik peneliti terhadap topik serta masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya, menyiapkan laporan yang baik. Peneliti yang baik selalu berupaya agar kejadian-kejadian yang terjadi dalam proses pelaksanaan penelitian dapat direkam dengan baik tanpa mengganggu objek yang sedang diteliti. Oleh karena itu, peneliti harus menyiapkan catatan-catatan lapangan, pencatatan terhadap sumber-sumber informasi, serta menyiapkan catatan-catatan tersebut secara baik dan kronologis. Pada akhir kerja penelitian sementara, penelitian membuat draft laporan kasar dari kerja penelitiannya. Kemudian laporan penelitian mahasiswa. Kecenderungan yang muncul di banyak mahasiswa Indonesia bahwa pembuatan laporan penelitian atau skripsi dan tesis kecuali disertasi tanpa melalui penelitian-penelitian yang sistematis. Hal ini terjadi karena mahasiswa tidak atau kurang memahami metodologi penelitian. Yang kedua yaitu mahasiswa kurang meminati ilmu pengetahuan sebagaimana persyaratan orang berkecimpung dalam dunia intelektual. Akibatnya tesis dan skripsi yang dibuatnya jauh dari apa yang diharapkan. Tentu hasilnya demikian karena tidak mungkin kita dapat membuat laporan penelitian yang baik tanpa menguasai metode penelitian yang baik. Sekian pemaparan materi dari saya.
Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.